Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai DFD ya, data flow diagram. Jadi video ini saya beri judul cara mudah memahami dan membuat DFD dengan Visio ya, data flow diagram. Dan video yang akan saya informasikan ini membahas mengenai studi kasus ya. Jadi sebagai contoh, ingat sebagai contoh, nanti akan saya gambarkan bagaimana sistem pengelolaan data buku pada perpustakaan instansi XYZ berbasis desktop ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal dalam pengembangan sistem gitu ya. Tidak langsung tiba-tiba sistem itu dibuat, tapi harus melewati tahapan-tahapan gitu ya. Jadi kalau menggunakan beberapa model pengembangan sistem seperti SDLC, kemudian seperti waterfall model ya, seperti itu kan tetap ada analisis, ada desain, ada code, ada ada testing seperti itu. Nah, tahapan DFD ini, membuat DFD ini merupakan pada tahapan desain gitu ya. Nah, apa sih tujuan dari DFD ini? DFD ini tujuannya adalah untuk pemodelan proses. Sedangkan kalau yang ERD itu fungsinya untuk pemodelan data. Jadi berbeda ya antara DFD dengan ERD. Kalau DFD untuk proses. Jelas ya, ada flow-nya. Data flow diagram gitu ya. Nah, sekarang akan saya buka aplikasinya, namanya Visio. Saya menggunakan Visio 2003. Ini tak install di Windows 10 ya. Nggak ada masalah dengan yang namanya Visio versi lama gitu. Kita buka data flow diagram. Kemudian kita akan buat, kita besarkan misalkan 100 ya. Kita scroll ke atas. Nah, kita akan buat tadi apa tadi judulnya, saya lupa ya. Sistem pengelolaan data buku ya pada perpustakaan instansi XYZ ya. Kurang lebihnya gini. Sekarang kita ambil dulu misalkan lingkaran ya. Intinya lingkaran di sini. Lingkaran besar. Kita besarkan. Nah, kalau misalkan kertasnya ini mau diatur juga bisa ya, mau diatur landscape juga bisa. Oke, biarkan seperti ini. Kemudian setelah lingkaran kita keluarkan kotak ya, kotak di sini. Oke, kita beri nama misalkan di sini operator ya, operator di perpustakaan gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi misalkan di sini pimpinan. Nah, kalau misalkan ini tak klik ke sana gambarnya nggak sama, di delete aja, tinggal copy paste ini biar sama. Oke, gitu kan ya triknya. Nah, ini tinggal kita ganti, misalkan siapa namanya, pimpinan perpus. Terus di sini kita beri nama misalkan 0 ya, karena ini level 0, kita beri nama misalkan sistem apa tadi namanya, kita copy aja dari sini. Ini kan ya namanya, kita copy. Pokoknya simak video ini sampai selesai, insya Allah bisa. Oke, ini namanya ya, sistem pengelolaan data buku pada perpustakaan instansi XYZ berbasis desktop. Ini kan ya. Nah, kalau sudah, sekarang operator ini akan memproses data apa saja gitu ya, data komputerisasi apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita cari panah ini ya. Ini kita kasih ke sini. Nah, kalau misalkan di sini hanya ada X-nya 1, triknya gini teman-teman, kita pakai ini ya. Terus kita tekan kontrol ya di keyboard. Kemudian klik. Oke. Terus cari lagi, klik lagi. Klik. Bebas di mana? Klik lagi, klik. Nah, itu ada 4 titik ya teman-teman. Pakai ini tadi 1 2 3 4. Kira-kira kurang apa enggak gitu ya. Jadi ada beberapa proses teman-teman. Satu misalkan
data member perpustakaan. Nah, nanti silahkan kita buat garisnya pakai ini. Nah, kita tarik ke sini teman-teman, tarik ke sini misalkan. Nah, seandainya di sini nggak ada X-nya, ini bisa kita delete. Ulangi seperti cara yang tadi ya. Jadi bisa menggunakan kontrol di keyboard, tahan. Kemudian ini pilih yang silang dulu ya. Pilih silang dulu, kemudian tahan, klik aja, klik lagi, klik lagi di sini, klik lagi. Nah, itu banyak ya, di Win banyak. Nah, di sini juga sama, bisa kita tambahkan juga, misalkan klik aja. Kalau misalkan ini kurang besar, kita besarkan. Kita klik. Bentar. Besarkan aja nggak apa-apa teman-teman, biar memudahkan. Klik. Nah, gini ya, klik lagi, klik. Nah, jadi diklik ininya gitu ya, gambar silangnya. Kalau sudah, kita kecilkan lagi, klik, kecilkan lagi pakai ini. Oke. Nah, sekarang data apa yang mengalir ke sistem kita gitu ya, data apa saja. Misalkan kita pilih yang ini, kita pilih ke sini, kemudian kita beri nama misalkan ya, kita beri nama, klik 2 kali, misalkan data member perpustakaan. Data member ini ya nanti isinya misalkan siswa gitu ya, atau mahasiswa, itu bisa. Oke, sudah ada data yang masuk ke dalam ya, data member perpustakaan. Nanti ini untuk si peminjam ya, peminjam apa namanya, peminjam dari sistem pengelolaan data buku. Kemudian ada lagi data yang kedua, yaitu yang masuk ke dalam itu apa saja, misalkan data kategori buku sekarang ya, bolehlah seperti itu. Nah, kita klik lagi di sini, data kategori ya. Oke, kemudian ada lagi misalkan ke dalam, klik aja. Nah, ini enaknya tadi dibikin bintang-bintang tuh gini, jadi mempermudah ya. Tuh, sorry, klik malah ini. Kalau mau digeser tuh kan, kalau digeser tetap jalan dia. Ini diklik, misalkan data sekarang data buku ya. Kalau kategori itu bisa bukunya buku apa, buku Islam atau buku pemrograman gitu ya, atau buku teori atau apa gitu misalkan. Data buku. Kemudian ada lagi misalkan dua lagi lah ya, peminjaman sama pengembalian. Data peminjaman, sama satu lagi misalkan, pas ini ya. Pas data pengembalian. Wah, ini banyak ini prosesnya, nanti kalau diturunkan ini banyak pengembalian. Oke, 1 2 3 4 5. Nah, oke, biasanya kalau pas bimbingan itu mahasiswa banyak kendala ketika pembuatan DFD ini ya. Katanya susah ya. Sebenarnya nggak susah sebenarnya ya. Asal saudara paham berkaitan dengan prosesnya, data apa yang diproses, data apa yang mengalir, insya Allah paham. Dan video ini mudah-mudahan dapat menjadikan gambaran ya, yang sedang melaksanakan skripsi ataupun tugas akhir. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua seperti itu. Oke, ini belum selesai ya. Nah, sekarang pimpinan itu mendapatkan apa ya? Pimpinan itu mendapatkan apa? Kalau tadi kan operator dari perpus misalnya ya.
Sekarang pimpinan perpus itu dapat apa? Nah, misalkan kita kasih laporannya aja lah ya. Kita kasih laporannya aja. Kita bikin lagi silang gini. Ya, klik ini ya, silang bukan ini ya, silang. Kemudian tekan kontrol, klik, 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 klik. Di sini klik. Oke, sehingga terbentuk X gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah yang bagian lingkarannya kita kasih lagi. Klik. Kasih klik, klik ya, susah-susah gampang ya ngerain pointer mouse dengan kontrol di keyboard. Nah, sekarang kita ganti lagi nih, set, kita ganti ke sini ya, kita arahkan, oke, terus kita arahkan lagi. Nah, geser sini. Woi, mencong-mencong delete ya. Kalau mencong-mencong delete, ulangi lagi di sini. Ya Allah, mencong-mencong ya Allah. Oke. Oh, ini kok ada, sebentar, ini kok ada panah di sini nyasar nih. Panah apa ini? Oh, pantesan ini X-nya nggak pas teman-teman. Kita ulangi lagi X-nya di sini. Ya, klik di sini. Pastikan di lingkarannya yang di X. Ya. Ntar, klik. Kita kasih sebanyak-banyaknya ya. Jadi kesalahan ini juga dapat dijadikan pembelajaran ya. Jangan cuman sukses aja bikinnya, tapi dengan kesalahan video ini jadi apa namanya, petunjuk bagi teman-teman semua kan gitu. Oke kan. Nah, kenapa kok tadi mencong-mencong? Karena X-nya nggak ngeklik di bagian lingkarannya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita beri keterangan. Misalkan data laporan apa yang kepimpinan itu, data laporan apa? Laporan buku atau laporan membernya. Misalkan laporan bukunya ada berapa buku saja bisa dilaporkan. Yang ini misalkan data laporan peminjaman. Kemudian data laporan pengembalian juga bisa seperti itu kalau mau didetailkan. Tapi kalau cuman mau yang minjem atau yang mengembalikan, atau ini mau digabung peminjaman dan pengembaliannya, ya bisa seperti itu ya. Yang minjem sudah berapa banyak ya, tahunan atau bulanan, itu bisa. Nah, yang ini mau apa? Yang terakhir ini apa? Atau membernya ada berapa member? Ya, itu bisa juga seperti itu. Atau mau 2 saja juga bisa. Atau 2 dulu ya, cukup ya. Nah, ini udah jadi, level 0-nya udah jadi. Nah, sekarang kalau ini mau diturunkan, ya ini tugasnya belum selesai. Ini level 0, sekarang level 1. Ya, level 1. Nah, level satunya bagaimana? Ya kita buat lagi, kita copy paste di sini. Ya, buat lagi pakai ini tadi ya, kita copy paste aja. Oke, kita nurunkan sekarang. Kita beri angka 1, misalnya proses kelola data member perpus. Ini teman-teman. Nah, ini dikecilkan. Ini ya. Oke. Terus kemudian disimpan di data store. Ya. Misalkan ini tabelnya, tabel. Klik 2 kali. Tabel data member. Ya, data member.
Kemudian proses kedua kita copy. Level 1 proses 2. Mudeng ya. Proses 2 apa? Kategori buku. Gitu aja loh. Kategori buku. Oke. Terus ada lagi proses 3 apa? Data buku, tinggal ganti ininya, Jazz, ganti yang ketiga. Ini sebaiknya di enter teman-teman. Nah gini, ini urutan ya, harus berurutan. Nah kemudian ada lagi misalkan copy lagi, taruh sini. Proses 4-nya apa? Proses kelola data peminjaman. Oke, sekarang data pengembalian. Terus yang terakhir data laporan. Pengurus kelola data laporan. Laporan apa? Laporan buku. Proses kelola data laporan buku. Terakhir, ini kalau mau dipisah-pisah, memang dipisah-pisah. 7. Proses kelola data laporan peminjaman buku. Oke, gini kan ya. Nah, sekarang sama, tetap ada data store-nya. Data store-nya ini untuk penyimpanan tabelnya. Nah, gini aja, kalau copy paste aja. Data apa? Data buku kan ya. Data kategori buku. Kategori buku. Nah, ada lagi tabel. Di sini apa? Misalkan buku. Atau mau dikasih gini juga bisa teman-teman, TP buku. Gini juga boleh. Ya, TP buku. Di sini misalkan kategori buku. Gini juga boleh. TB itu tabel maksudnya. KT TB KT buku. Nah kan, TB member. Ini ya, kita ganti ya. Kemudian biar lebih simpel, pokoknya tahulah kalau data store itu untuk penyimpanan. Data peminjaman, TB peminjaman. Oke, TB peminjaman buku. Besarkan kalau misalkan nggak apa namanya, kurang besar, biar rapi. Oke, pinjaman buku, terus pengembalian buku. Oke. Nah ini kan ya, kalau yang laporan kan nggak pakai tabel ya, dia kan ngambil ya, ngambil data. Nah sekarang operator ini memasukkan. Nah gini, set. Nah kan gitu aja. Di sini lagi gini, set. Di sini lagi gini, set. Ini usahakan jangan jangan nabrak. Oke, kita geser-geser aja. Usahakan jangan nabrak. Nah, terus kita kasih flow. Set. Kita kasih flow. Set. Nah, yang laporan enggak, laporan langsung dari
nanti dari sini ke sini. Nah kan, nah sekarang kalau sudah ini kita ganti, ini tinggal kita bikin di sini, harus sesuai, masuk sama turunannya itu harus sesuai, harus balance ya. Data member purpose. Nah, operator memproses data member purpose. Ya, ini kan diproses ya. Ini menginput ya, diproses kan ya. Nah, di sini juga ada panahnya ke sini. Set. Nah, di sini apa namanya? Misalkan data member purpose. Ya. Gini aja boleh, mau dikasih angka 2 gini juga boleh. Ya, kalau di bukunya Pak Fata itu dikasih angka 2. Angka 2 itu maksudnya apa? Antara data yang di sini dengan di sini berbeda ya. Yang di sini itu udah berbentuk fill ya, fill. Ya. Berbentuk fill. Misalkan member itu ya ada nama ya. Nama mahasiswa atau nama siswa ya. Kemudian ada apa namanya? Ada nomor pokok siswa gitu ya, itu identitasnya. Oke, terserah ini mau dikasih angka 2 apa biasa gini aja ya, nggak apa-apa, yang penting paham ya, paham flow-nya, paham. Nah gini, set, ini diganti apa, data apa tadi, kategori buku. Nah, di sini ya, nah sama data kategori buku. Pokoknya intinya ini diturunkan teman-teman. Ini diturunkan ke sini. Ini, yang ini data buku. Oke, yang ini data peminjaman. Tapi perhatikan, ini belum selesai. Nanti ada beberapa yang berelasi ya. Data pengembalian. Pokoknya tonton sampai selesai. Loh. Oh, sorry. Ini data buku, ini data peminjaman, ini data pengembalian. Udah ya, bener ya. Nah, sekarang data buku dan ini tabel sini. Ini contohnya yang berelasi. Ini data buku. Nah yang ini kan buku itu, ketika si operator memasukkan data buku itu kan pasti dia memilih dia kategorinya apa gitu kan ya. Ya maka di sini kita kasih relasi di sini. Nah di sini kasih relasi data kategori buku, mengalir kan. Oke. Jelas, ini kelihatan prosesnya ya, mengalir ke sini. Terus ketika peminjaman itu adakah dari buku? Ya jelas ada dari buku. Adakah dari member purpose? Ya ada yang jelas. Ya ini ke sini kan. Nah, set. Terus dari buku juga sama. Set. Nah, ini tinggal kita rapikan ya. Tinggal kita rapikan. Ini nabrak ya, nggak apa-apa lah, nanti tinggal dirapikan aja ya. Nah kemudian nggak apa-apa, ini tetap nabrak ini. Nah geser gini kalau enggak. Oke, kita geser agar lebih manis ya. Oke, gini kan ya. Nah, kalau sudah, sekarang yang peminjaman ini, oh ini kok mencong ke sini. Nah, atau ke sini aja lah.
Oke. Kategori buku ini apa masuk nggak ke sini? Ya ini lagi kasih ini ke sini. Nah ini kalau misalkan X-nya nggak ada, tinggal ditarik aja, nggak apa-apa, kasih tarik aja ke sini. Yang penting tahu ya. Sini. Nah waktu pengembalian ini adakah cross check dari peminjaman? Nah kalau ada ya ke sini, tarik ke sini. Dari buku apakah ada? Sini. Ya, untuk query-nya kan mesti pakai ya. Nah, ini masukkan aja ke sini. Jadi member relasinya sini kan. Terus yang pengembalian ya ke tabel pengembalian, misalnya kan pengembalian. Oke. Nah, kalau laporan data buku diambil dari mana? Nah, kalau laporannya diambil dari tabel buku ini. Buku dan kategori buku ini ke sini ya panahnya. Jadi kategori buku ini ke sini. Terus sama yang buku juga ke sini, teman-teman. Nah, agak semrawut nggak apa-apa, yang penting tahu ya. Ini kategori buku, data, kategori buku. Yang ini data buku. Nah, yang atas-atasnya tadi ini dikasih semua sama seperti ini juga dikasih semua. Sini, nah, laporan buku ini kemana? Laporan buku ini ke pimpinan. Ya udah kita copy aja. Kita copy. Ini. Tuh. Kita geser ini malah ke sini tuh. Set. Nah, ini kita ke sini, kita kasih panah. Namanya apa? Namanya data laporan buku. Kalau yang ini tadi apa? Data laporan peminjaman. Ini juga ada ke sini. Set. Panahnya ke sini ya. Panahnya ingat ke sini bukan ke sini karena dia panahnya ini keluar. Nah, yang peminjaman buku ini dari mana? Ya dari peminjaman buku ini dari sini semua. Ini masuk semua ke sini. Tarik aja dari sini, tarik ke sini. Peminjaman. Buku. Oke. Peminjaman. Nah, ya ini teman-teman gambarnya jadi. Nah, mungkin ini yang kurang tinggal yang ini tinggal kasih keterangan ya. Keterangan. Jadi ini level 0, ini level 1. Level 1 proses 1, level 1 proses 2, level 1 proses 3, level 1 proses 4, level 1 proses 5, level 1 proses 6 dan level 1 proses 7. Ya. Nih gambaran tentang apa namanya DFD ya, agak panjang memang ya, buangnya panjang sesuai kan namanya juga modelkan proses, makanya tahapan desain ya. Jadi di dalam waterfall model atau SDLC itu kan tiap-tiap bagian itu kan punya apa namanya, punya pekerjaan masing-masing. Satu selesai akan turun ke satunya. Analisis selesai, turun ke desain. Desain selesai ya dalam tahap implementasi atau pengembangan code itu ya. Dan bisa dipasang orang-orang yang berbeda ya, bisa dipasang orang-orang yang berbeda. Si A masuk divisi A bagian analisis, si B masuk divisi desain. Desain itu juga panjang ya, banyak kalau diturunkan. Ada desain antar muka, misalkan ada desain
model proses, ada desain model data, ada alur mungkin ya. Nah, itu. Terus pengembangnya ya programmer itu. Terus testingnya nanti bisa juga dikasih orang yang berbeda yang untuk dia melakukan testing ya. Misalkan beta test atau apa, itu juga bisa dipasang orang yang berbeda. Nah ini terakhir tadi ini tinggal dikasih data-data, namanya data apa dari sini ya, data apa, tinggal ambil aja. Nah ini kalau sudah ya sudah, ini tinggal di copy aja ke Microsoft Word, udah bisa teman-teman. Ini tinggal di copy aja, blok ini tinggal copy taruh di Microsoft Word ini udah bisa untuk bimbingan. Oke, udah tinggal Ctrl V jadi tuh kan, udah jadi. Ini DFD level 0. Nah ada lagi misalnya satu lagi yang ini DFD level 1 yang ini. Kecilkan aja kalau mau ngopinya, kecilkan aja lagi. Nah, biar gampang ngebloknya. Copy, masukkan sini, paste. Nah jadi kan ini DFD level 1, DFD level 1. Nah mudah ya teman-teman ya, tidak ada apa namanya, tidak ada kata males, tidak ada kata menyerah ya, kita buat ya. Jadi kesimpulan akhirnya sebelum saya tutup, ini harus balance antara 0 dengan 1 ya, itu harus balance ya. Masuk berapa keluar berapa bisa dibuktikan di sini turunannya. Masuk berapa, masuk ada berapa, 1 2 3 4 5. Kita cek masuk ada 5, 1 2 3 4 5, masuk 5, keluar berapa, keluar 2. Ini kepemimpinan 2, ini buktinya 2. Itu yang dikatakan balance ya, balance seimbang antara level 0 dengan level 1. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan yang lagi skripsi ataupun yang lagi tugas akhir dimudahkan dalam mengerjakan, memodelkan gambar proses ini ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.